Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi hasil eksperimen saya tentang modul charger, yaitu TP4056 dan BMS. Ide ini berasal dari subscriber kita yang mana kalau mencharger menggunakan TP4056 itu kan bang, katanya kita harus menyiapkan modul charger 5 volt sebanyak modul itu juga tersebut. Sedangkan kalau menggunakan BMS kan hanya menggunakan satu charger katanya. Dan yang terakhir saya ditanya mana baiknya bang, saya suruh milih dong TP4056 atau BMS. Ya, saya tidak bisa memastikan yang mana yang baiknya, tapi saya akan menjelaskan bahwa TP4056 adalah modul charger untuk satu sel ataupun lebih. Kalau lebih dari 2 sel, maka kalian harus mengubah resistor yang ada di modul tersebut ya. Kalian bisa cek datasetnya tersendiri. Dan TP4056 ini untuk mencharger hanya menggunakan sistem satu sel saja. Tidak bisa di seri. Satu modul, satu sel baterai ataupun 1P ya. Kemudian untuk BMS, ini adalah modul charger port protection ataupun baterai management system yang dirancang untuk pengisian baterai yang disusun seri. Kadar itu ada BMS yang 2S, 3S, 4S, dan banyaklah lagi SS-nya itu ya. Sekarang saya akan mencoba modul BMS ini menjadi sebuah charger yang bisa kita cabut-cabut baterainya. Nanti nilai kapasitas yang kita masukkan ke situ berbeda-beda. Sekarang kita mulai untuk merakitnya terlebih dahulu ke holder baterai 18650 ini sesuai dengan pin susunan seri yang ada di BMS ini. Kemudian jika sudah selesai, pastikan ya antara 0, 4,2, 8,4 dan 12 volt, jangan terbalik. Jikalau terbalik ya mungkin bisa merusak dari modul BMS ini ya. Sebelumnya saya ukur dulu tegangannya. Oke, tegangannya rata-rata di 4 volt. Sekarang kita masukkan baterainya. Untuk 0 dan 4,2 perhatikan plus dan minusnya jangan sampai terbalik. Ini rawan terbalik kita memasangnya nanti kalau tidak kita beri tanda ataupun kode maupun simbol yang jelas, bisa merusak BMS-nya. Oke, jika sudah selesai memasukkan baterai secara seri dalam holder ini, sekarang saya akan cek terlebih dahulu dengan multi digital berapa tegangan output yang dihasilkan dari BMS ini. Oke, saya cek dulu 12,2 ya, hampir 12,3. Kemudian saya akan mencoba mencargernya ya, dengan power supply. Kemudian saya naikkan terlebih dahulu tegangannya. Lupa saya naikkan tegangannya ya. Saya naikkan terlebih dahulu, saya set di 13 karena ini 3S di 12,6 ya penuhnya. Saya set ke 13 volt saja. Kemudian saya colokkan charger, apakah dia naik? Ya, jelas naik ya. 700 mAh harus yang ditariknya, sekitar 800-an lah. Oke, dengan volt yang sama kan naik. Sekarang kita memperlakukan BMS ini layaknya modul TP4056. Kita cabut-cabut gitu baterainya. Apakah ia masih bisa mencarger? Ya, kita lihat saja, perhatikan kawan-kawan. Saya akan mencoba mencabut dari salah satu baterai yang ada di holder ini. Apa yang akan terjadi? Oke, nilai ampernya 0, berarti tidak ada pengisian arus yang masuk ke BMS ini. Jadi baterai tidak mengisi. Sekarang coba saya masukkan kembali. Ya, dia mengisi. Kemudian sel yang lainnya saya cabut, demikian juga. Putus, kemudian saya masukkan kembali dan ia mengisi kembali ya. Itu nampak dari indikator ampere yang ada di power supply.
Oke, artinya ini bisa ya kalau dengan volt yang sama. Nah, sekarang kita akan menguji mengganti baterai dari BMS ini dengan volt yang berbeda. Nah, sekarang saya cek dulu tegangan baterai yang baru ini, yang abu-abu. Berapa nilai tegangannya? 3,4 ya. Tadi kan baterainya 4, lebih. Sekarang kita coba colokkan. Nilai ampernya tidak 0 masih, berarti dia tidak melakukan pengisian. Oke, sekarang saya cabut kembali. Saya ganti dengan modul yang ini. Dan juga tidak melakukan pengisian. Putus. Saya harus men-shortkan dari output ini, dari plus dan minus. Kemudian barulah saya colokkan kembali, barulah pengisian baru terjadi. Jadi gonta-ganti dengan tipe yang berbeda ya, kapasitasnya itu tidak bisa. Sekarang kalian perhatikan saja, masih juga tidak mau mengisi. Kemudian saya shortkan kembali untuk memaksakan pengisian arus dengan baterai sel yang berbeda. Dia hanya naik sebentar kemudian turun kembali ke 0, berarti pengisiannya tidak masuk. Kemudian saya shortkan kembali, saya cas, malah tidak masuk sama sekali. Sekarang saya coba turunkan voltnya di 12,8 dengan men-shortkan kembali voltnya, dia malah mengisi sebentar ya, kemudian off kembali, cut off BMS-nya. Nah, sekarang saya akan mengganti dengan nilai yang sama lagi. Saya shortkan. Kalian perhatikan saja, nilainya naik ya, di 0,07. Sekarang naik, saya naikkan voltasenya. Ini menandakan bahwa dengan mengganti nilai kapasitas pol yang berbeda pada sebuah BMS itu akan mengakibatkan BMS cut off dalam proses penchargeran. Inilah menurut hasil eksperimen saya ya. Sekarang akan saya ganti semua selnya dalam keadaan tercolok di power supply ini BMS. Akan saya ganti dengan nilai volt yang rendah, 3,4, 3,6, 3,6 ya, pokoknya nilainya 3 volt ya rata-rata. Sekarang saya coba untuk memasukkan dari selnya ini ke dalam power supply. Apakah BMS ini akan menerima pengisiannya? Iya. Dengan tegangan 3 volt ke bawah rata-rata dia akan mengisi ya, membuka BMS ini untuk mencharger dari baterai ini 1,45 ampere. Kalian bisa perhatikan saja tanpa masalah ya pengisiannya. Nah, terlihat asap, itu asap rokok saya. Kalian jangan. Oke. Nah, sekarang akan saya cabut ini volt dari sel yang rendah, saya ganti dengan volt yang 4, ini 4 volt lebih. Iya, tidak bisa bro, tidak naik dia. Maka BMS akan cut off ya. Saya belum juga mempelajarinya mengapa demikian. Oke, sekarang kita ganti lagi dengan BMS yang dengan baterai yang rendah, sama-sama 3 volt, ini naik dia. Mengisi, BMS-nya membuka kembali dan melakukan pengisian baterai. Oke, sekarang kita cabut lagi. Ini namanya eksperimennya beginilah. Gonta-ganti cabut terus agar kita mendapatkan hasil yang betul yakin lah kita. Sekarang kita ukur, ini tegangannya 3,7. Oke, kita cabut. Kita ganti dengan baterai yang mempunyai nilai berapa? 4,1. Ya, sekarang kita masukkan ke dalam BMS ini ya. Yang dua itu kan masih 3,7. Oke, BMS ini cut off, tidak melakukan pengisian. Sekarang saya ganti lagi dengan baterai yang lain ya. Ini baterainya 4,7 juga. Saya akan menggantinya dengan kapasitas yang 4,15. Sekarang kita lihat di power supply, apakah dia akan melakukan pengisian. Belum juga membuka dari BMS-nya. Oke,
Sekarang saya ganti yang terakhir ini, baterai yang 3, tadi ya. Kita ukur kembali. Ya, 3,51. Ini kita ganti dengan yang 4, Oke, saya ukur terlebih dahulu untuk memastikannya ya. Untuk memastikan bahwa baterai ini memang 4, Sekarang kita, oh salah bro. Waduh. Nah, itulah kelemahannya ya. Salah pasang. Berabe lah. Mudah-mudahan BMS-nya tidak apa-apa. Oke, sekarang saya shortkan karena dia tidak mempunyai tidak membuka BMS-nya cut off. Oke, ditegangan 13 volt ya, berjalan di 300 mA. Tapi ini dengan di-shortkan terlebih dahulu output BMS-nya. Oke, demikianlah sahabatku eksperimen uji-uji kita pada kali ini, perbandingannya dengan TP4056 ya. Ini perbandingan penggunaan saja. Bagaimana Bang kalau BMS-nya kita gunakan sebagai pengganti TP4056 yang kita hubungkan ke holder yang bisa kita cabut saat pengisian ulang. Kalianlah yang bisa menyimpulkan sendiri, saya hanya bisa memberikan sebuah eksperimen tentang pengisian baterai lithium 18650. Jikalau ada kekurangan dalam uji coba saya kali ini, mohon dimaafkan. Saya Yurles Etro mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.